Shalom. Pada siang hari ini saya akan membawakan firman Tuhan di dalam renungan 16 seri pembangunan yang ada di dalam Alkitab, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Saya akan membawakan satu persatu di dalam 16 episode yang akan datang, dan akan dimulai dari pertama, yaitu pembangunan yang pertama, yaitu di dalam Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kemudian setelah itu Allah menciptakan manusia, dan manusia tidak mempunyai teman yang sepadan setelah itu. Kemudian Allah berinisiatif membangunkan seorang perempuan dari badannya Adam, yaitu Tuhan mengambil tulang rusuk dari Adam, kemudian diciptakanlah menjadi seorang perempuan dan menjadi istrinya Adam. Nah, saudara, kalau kita melihat ini, kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab sehari-hari. Saya akan membacakan firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-21 sampai yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah membuat manusia tidur nyenyak, dan selagi ia tidur, Tuhan Allah mengeluarkan salah satu rusuk dari tubuh manusia itu, lalu menutupi bekasnya dengan daging. Dari rusuk itu Tuhan membentuk seorang perempuan, lalu membawanya kepada manusia itu. Ayat yang ke-23 dikatakan, maka berkatalah manusia itu, ini dia orang yang sama dengan aku, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Kunamakan dia perempuan karena dia diambil dari laki-laki. Saudara, kalau kita melihat penciptaan dari tulang rusuk seorang laki-laki kepada seorang perempuan, inilah dikatakan pembangunan yang direncanakan oleh Allah dari sebermulanya, di mana dikatakan Tuhan mempunyai rencana yang sangat indah di dalam kehidupan manusia. Tuhan mempunyai pembangunan yang direncanakan untuk membahagiakan seluruh keberadaan manusia di muka bumi ini, di mana dikatakan seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ini menceritakan tentang satu pembangunan rumah tangga, pembangunan yang diperakasai oleh Allah sendiri, di mana Allah yang mempunyai inisiatif untuk manusia itu membangun keluarga, membangun rumah tangga yang baik. Nah, ini salah satu, saudara, di mana dikatakan itulah yang menjadi satu dasar Tuhan melakukan pembangunan untuk keberadaan dunia ini. Dari satu keluarga berkembang manusia begitu banyak di dunia ini, saudara. Ini adalah satu sungguh penciptaan yang luar biasa, rencana yang luar biasa dan daripada Tuhan yang dinyatakan kepada kita di dalam kehidupan kita pada hari-hari ini, saudara. Nah, kalau kita melihat, saudara, di dalam penciptaan ini, di dalam pembangunan yang Allah prakasai ini, saudara, ternyata ada musuh yang tidak mau terima, saudara. Akhirnya terjadilah manusia jatuh di dalam dosa. Ketika itu, setelah manusia jatuh dalam dosa, terjadilah, saudara, kutuk di dalam dunia ini. Laki-laki harus bersusah payah mencari nafkah, perempuan sakit bersalin. Kemudian, saudara, semua keberadaan dunia ini mengalami kerusakan yang luar biasa. Disitulah, saudara, dosa masuk ke dalam dunia ini, menghancurkan keluarga, menghancurkan kebahagiaan, menghancurkan segala sesuatunya yang Allah rencanakan begitu indah dari semula. Di sini kita lihat, saudara, pembangunan yang Tuhan nyatakan ada kegagalannya di dalam tangan manusia. Kenapa, saudara, Tuhan mengizinkan kegagalan ini terjadi? Karena manusia
bukan diciptakan sebagai robot, tetapi mempunyai satu keinginan, mempunyai satu kehendak yang manusia bisa nyatakan dan bekerja sama dengan Allah. Nah saudara, dari renungan ini saudara ambil hikmahnya, saudara ambil yang baiknya, bahwa Tuhan mempunyai rencana yang sangat indah di dalam setiap keluarga. Tuhan tidak mengizinkan setiap keluarga ada perpecahan. Pembangunan rumah tangga Tuhan tidak izinkan terjadi. Tuhan tidak menginginkan adanya satu perceraian, penghancuran dari keluarga, saling aniaya, saling fitnah, saling menyakiti di dalam rumah tangga saudara. Dari sini kita melihat saudara, kita akan masuk di dalam doa, kita akan masuk di dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan, sehingga keluarga dipulihkan, sehingga semua rencana-rencana Allah yang sebermula diciptakan begitu indah, begitu baik, tidak mengalami lagi saudara kemunduran, namun masuk di dalam masa-masa yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat-berkat-Mu, firman-Mu yang dinyatakan pada sore hari ini, di mana Engkau melakukan perkara-perkara yang besar. Engkau memulihkan setiap keluarga. Engkau memulihkan keluarga-keluarga yang sudah hancur sekalipun Tuhan. Engkau sanggup Tuhan menyatukan mereka kembali. Bagi keluarga yang sedang di dalam masalah-masalah Tuhan, kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan lakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup mereka, sehingga mereka mengalami satu masa yang sangat indah di dalam keluarga. Karena ini adalah rencana pembangunan Allah yang pertama di muka bumi ini, yang Tuhan ciptakan untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin.